Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita sama-sama mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah berikan limpah nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita nan bersama. Alhamdulillah kita masih Allah berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat-nikmat lainnya. Alhamdulillah lain masih kita pagunukan untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salam termohonkan kepada Allah semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat ini. Baiklah bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kita akan melanjutkan mengulang-ulang kaji kita. Kita baca kini surah Al-Maidah ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam adhkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatika idz ayyadtuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa idz 'allamtukal kitaba wal hikmata wat tawrata wal injila wa idh takhluqu minat tini ka hay'atit tayri bi idzni fatakhfuku fiha fatakunu tayran bi idzni wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi idzni wa idh tukhrijul mauta bi idzni wa idh kafaftu bani israila anka idh ji'tahum bil bayyinati faqala alladhina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Sadaqallahul azim. Enggak panjang Surah Al-Maidah ayat 110. Allah berfirman, idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Ingatlah ketika Allah berkata, wahai Isa putra Maryam, udhkur ni'mati 'alaika. Ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Wa 'ala walidatika. Dan ingat juga nikmat yang sudah aku berikan kepada ibumu. Jadi Allah nan berkata kepada Nabi Isa. Kalau ayat sebelumnya, ayat 109 kan Allah menyebutkan pada hari kiamat Allah mengumpulkan semua rasul
di kumpulan dicek tampe dikatu ditanya oleh Allah Taala, fa yaqulu madza ujibtum. Kamu kan rasul, aku angkat menjadi rasul, aku nobatkan menjadi rasul. Masing-masing ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih tanggapan dari umatmu terhadapmu dari dakwah yang kamu sampaikan? Lain mengartinya atau indah. Ada na bentuk-bentuk mengerti, ada na mengerti, ada tidak mengerti mana. Ada na mengganggu aja, betulah. Qalu la ilma lana. Para rasul itu memang menjawab dengan qanaahnya, ndak do kami nan tahu bana aisi pangana kapalo umat kami itu do. Di mungko kami mungkinnya do elo-elo iyo bana kue anggu tapi di belakang bisa saja inyo manikam di belakang. Jadi itu gambaran terkait dengan umat. Dijawab deh rasul-rasul itu nak kasadoi kami tahu doh. Anan dalam pangana umat kami itu ya nak tahu kami. Adonan basobok jo orang beriman, ya bantu beriman lah bantu Di belakang kok hanya bisa saja memperolok-olokkan. Jadi soal itu engkau yang tahu ya Allah. Engkau yang mengetahui semua yang gaib. Maka ketika Allah berkata kepada Nabi Isa, ditanya oleh Allah Ta'ala ke Nabi Isa, wahai Isa, tolong engkau ingat kana-kana segala nikmat yang aku berikan. Dan juga nikmat yang aku berikan kepada ibumu. Nah Nabi Isa aku kan rasul yang punya tantangan berat. Rasul na 24 nomor 24 kalau disabik di dalam Al-Quran urutannya nangka 24. Nabi Isa lah satu-satunya rasul yang pada saat beliau sudah diangkat ke langit, setelah beliau tiada, kemudian umatnya menyatakan Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Sajak dari Nabi Adam sampai kepada Zakaria dan Yahya, ndak donan rasul kona disebut menjadi dijadikan Tuhan. Kalaupun ada Nabi Uzair, tapi ini bukan rasul. Uzair adolo dinobatkan di orang Yahudi sebagai rasul, sebagai Tuhan. Tapi itu ndak berlaku lama, hilang, lenyap. Tapi Nabi Isa sampai saat ini ada aja namanya Tuhan. Nah itu bahkan banyak pengikutnya, bahkan hampir terbanyak lo di dunia. Padahal itu semuanya adalah nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Isa, kemudian umatnya itu menerjemahkannya secara keliru. Bahwa nikmat yang diterima oleh Nabi Isa itu adalah nikmat dari Allah. Allah yang memberikan. Diberikan banyak mukjizat, banyak diberikan kelebihan-kelebihan. Tak kata pula ibu beliau Maryam, induaknya perempuan yang juga dinobatkan oleh suatu umat sebagai Tuhan. Tuhan nama itu Tuhan ibu je. Adolo Tuhan nan bana, kemudian adolo Tuhan yang bain dua. Kalau Tuhan anak berarti dua dua. Tuhan indu dua anak. Adolo di sangkutnya Tuhan ada Tuhan ayah. Maka itu beda di dalam Islam dikunci sekali. Lam yalid walam yulad. Mustahil bagi Allah, bagi Tuhan inyo baranak dan kemudian diparanaan. Kalau baranak berarti Maryam mustahil jadi Tuhan kalau inyo baranak. Nabi Isa diparanaan berarti mustahil Nabi Isa itu menjadi Tuhan. Tapi faktanya, kenyataannya iko kan para lu awak pahami le umat Islam. Kan iko disebutkan di dalam Al-Quran menjadi pedoman di awak bagi umat Islam.
banyak ayat yang menceritakan tentang Nabi Isa dan menceritakan tentang Maryam. Bahkan ada surah, salah satu surah itu diambilkan dari nama Maryam. Nama surahnya adalah surah Maryam. Banyak cerita-cerita tentang Maryam. Surah Ali Imran berarti bicaralah Maryam. Karena keluarga Imran. Imran ko adalah ayah dari Maryam, kakek dari Nabi Isa. Nama induk dari Nabi Maryam adalah Hana, nenek dek Nabi Isa. Jadi makanya ikobana dikunci di Allah Ta'ala. Dia gialah jawaban khusus, penjelasan khusus. Kalau ayat sebelumnya bicara semua rasul itu ditanya-tanya. Bahkan di dalam surah Ali Imran berikutnya memang akan ditanya Nabi Isa kepada Allah Ta'ala. Ditanya bana di ayat 106 balik itu Nabi Isa kok dikonfirmasi. Pernah enggak kamu mendakwahkan atau menyeru bahwa engkau menyatakan engkau sebagai Tuhan? Pernah ditanya Nabi Isa kau. Wa id qala Allahu ya Isa bin Maryam. Ingat ketika Allah bertanya, mengkonfirmasi kepada Nabi Isa putra Maryam. Wahai Isa putra Maryam, a'anta qulta linnas, apakah pernah engkau menyampaikan kepada manusia, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah? Apakah engkau Isa pernah menyatakan jadikan aku sebagai Tuhan dan ibuku? Pernah nak engkau menyampaikan itu dalam dakwahmu? Itu ditanya oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Isa. Jadi di hari kiamat itu kan rasul itu dikumpulan. Kok bisa dari sekian banyak rasul-rasul, tidak ada nan rasul itu nan diangkat atau dijadikan sebagai Tuhan. Engkau diberikan keutamaan, kemuliaan karena mukjizat dariku. Tapi kok sampai-sampainya umat engkau yang menyatakan engkau sebagai Tuhan. Mungkin ditanya adalah qulta. Jadi Allah Ta'ala pernah berkata, a'anta qulta, apakah engkau pernah berkata? Ditanya bana. Pernah engkau berkata kepada manusia, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Jadikan aku, angkat aku sebagai Tuhan dan ibuku menjadi dua Tuhan selain Allah. Berarti ada Allah, ada ibuku dan ada Isa. Pernah engkau katakan itu? Jawab dia Nabi Isa. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin. Wahai Tuhanku ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Tidak wajar, tidak pantas, tidak patut, tidak mungkin bagiku untuk aku berkata tentang sesuatu yang bukan hakku. Tidak mungkin aku mengejekkan, menyuruh umat manusia itu menyediakan muka sebagai Tuhan. Tidak mungkin, tidak pantas, tidak dodo ya Allah. Itu mungkinnya di ayat 110 itu Allah ingatlah oleh engkau wahai Isa atas nikmat yang aku berikan. Jangan bekau dia mukjizat, dia keutamaan, dia kemuliaan, malah merasa seolah-olah itu adalah karena engkau, bukan semua karena Allah. Maka Nabi Isa mengatakan semuanya yang terjadi pada diriku semuanya tentu engkau yang tahu. Ana pernah mau kecian, ana pernah mau sampaikan, ana pernah aku lakukan. Engkau maha tahu ya Allah. Ambo ko hamba Allah. Ambo hanya seorang rasul. Di dalam surah Maryam dikatakan, aku ini hanya seorang rasul. Aku ini adalah rasul yang engkau utus, yang memberikan keberkahan keberadaan aku itu, memberikan keberkahan bagi umat. Tidak pantas, tidak wajar bagi aku, dan mungkin tidak akan mungkin bagi aku terucap dari lidahku aku adalah Tuhan. Apalagi mengajak manusia.
mungkin manusia umatku yang keliru. Itu makanya Nabi Isa itu nanti di akhir zaman akan dibangkitkan, diutus oleh Allah Ta'ala, diturunkan dari langit. Nabi Isa itu ketika masih muda, umur beliau ketika diangkat dari bumi ke langit, umur berapa? 33 tahun. Lalu turunnya nanti setelah menjelang hari kiamat, ada Dajjal, ada Imam Mahdi, Nabi Isa diutus kembali, beliau menjalankan syariat Islam, bahkan beliau menjadi makmum dari Imam Mahdi selama 7 tahun. Berapa jumlah umurnya itu? Sampai puluhan. Jadi 33 sama semudo 7 tahun setelah beliau kembali diutus. Ya 7 tahun sana. Jadi makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengutus Nabi Isa sebagai bentuk pertanggungjawaban Nabi Isa terhadap umatnya dari sekian banyak rasul. Tidak ada yang menjadikannya sebagai Tuhan, hanya Nabi Isa. Maka tugas Nabi Isa lah untuk menuntaskan dan menyelesaikan kepada umatnya. Bahwa wa'ego dulunya diangkat dari umatnya menjadi Tuhan. Lalu kemudian kinilah diakui dari umat jadi Tuhan. Ditanya oleh Allah Ta'ala, pernah nak engkau mengecewakan engkau menjadi Tuhan? Tidak. Engkau nak tahu, maka diutus Nabi Isa beliau mencuci piringnya, membarasian beliau, mengklarifikasi, menjelaskan kepada umat, engkaulah berlebih-lebihan. Meluruskan kembali, menjernihkan kembali. Jadi itu makanya, kalau ada pertanyaan, maka Nabi Isa, kenapa tidak Nabi Muhammad? Tidak. Nabi Muhammad lah tuntas, lah selesai kerajaan beliau. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Jadi lah sempurna agama, nikmat, kemudian Allah lah reda Islam sebagai agama. Jadi lah selesai tugas Nabi Muhammad. Tinggalnya Nabi Isa, karena beliau yang dijerumuskan di umatnya yang berlebih-lebihan. Itu yang kaji sebelumnya, hulu berlebih-lebihan, terlalu memuji Nabi Isa atas semua kelebihan dan mukjizat yang diterima oleh Nabi Isa. Maka Nabi Muhammad tidak mau ini itu dipuji berlebih-lebihan. Wala taturuni kama atratin nasara bena Maryam wa qulu ana abdullah. Jadi makanya Nabi Muhammad mau, jangan kamu memujiku berlebih-lebihan sampai terjerumus menjadikanku sebagai Tuhan. Tidak boleh. Seperti yang terjadi kepada umat Nasrani yang mengecewakannya, yang sabilah Nabi Isa ke Tuhan. Nabi Muhammad menegaskan dirinya adalah Abdullah, hamba Allah, dan aku juga adalah utusannya Allah. Nah Nabi Isa lai takatulo, tapi umatnya kok setelah beliau diangkat akan terjadi pro kontra. Banyak nan balabiah dari Nabi Isa kok. Yang pertama, nikmat yang diterima dari Nabi Isa, inyo bisa waktu ketek, bisa mengecek. Lalu kemudian induanya tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Indah adonyo punya suami, dak doge pernah tadangannya menyebarkan undangan do, dak doge baralek do. Ulang kan baralek ada pakai organ gen, dak do organ gen. Dak pernah disentuh oleh laki-laki. Kemudian beliau hanya khusus beribadah di suatu mihrab, fokus di situ. Disebut dengan perempuan yang mulia, perempuan yang suci, dari keluarga yang bersih, keluarga terhormat, yaitu Ali Imran. Tapi ternyata
Nah, itunya disebutkan di dalam Al-Quran, "Iz ayyatuka biruhil qudus." Aku kuatkan engkau Nabi Isa dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus kau malaikat Jibril, tukallimun nasa, engkau bisa bercakap-cakap dengan manusia fil mahdi, pada saat engkau masih di ayunan. Ketika kau masih ketik, dah bisa mengecek. Itu nikmat yang diterima dek Nabi Isa. Bara orang anak kecil yang tersebut di dalam riwayatnya bisa mengecek. Pertama Nabi Isa, yang kedua anak kecil sama su Nabi Yusuf. Kan ada Nabi Yusuf digoda de Zulaikha. Lalu kemudian ada Juret, ada si Juret. Juret itu adalah ahli ibadah. Lalu kemudian pernahnya mengabaikan panggilan induanya, maka difitnah de orang perempuan di induanya. Kan soal fitnah tak viral kini kok. Dulu ada orang ibadah diuji, dan polisi kok menggoda-goda, kemudian namun polisi kok bagawu aja orang tukang gambalo. Nah, makasih kau tak bukan menjerumuskan atau tukang bola dalam cerita itu tukang gambalo. Kemudian mengandung seorang ke orang banyak, nam hamilnya adalah si Juret coach. Lalu kemudian dituduhlah viral, dibakar suruh dirungkung, dianulah. Baru ada anak kecil, anak ketek dari nam polisi kau tadi lagi. Anak polisi kau tadi lagi ya. Cik anak tadi. Abah ambo nak si Juret kau dah abah ambo tukang gambalo tu cik sinan tampe cik. Ala selamai nang kampe kan anak Siti Masyitah. Anak Siti Masyitah ketik udah pandai mengecek. Memang kelebihan daripada Nabi Isa itu dikuatkan dengan Roh Kudus sampai Nabi Isa tukallimun nasa fil mahdi. Nabi Isa bisa mengecek ketika masih dalam ayunan, masih dalam gendongan. Awak ada anak awak, cucu awak pandai mengecek sendiri. Nah, tentu dia nasinya mimi itu je nak. Itu menangis, litak punya menangis, awihnya menangis, itu je syaratnya tu. Namanya coba. Jadi itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Isa ketika dia masih kecil, lah bisa mengecek. Karena kelebihan-kelebihan itu orang salah kaprah, salah terjemah. Itu luar biasa. Itu nak do sampai nak lain kalau nak do orang kalau ada itu seorang ini ikut bentuk itu mah, ikut titisan Tuhan kemana, utusan Tuhan kok. Itu nan wujud nyata dari Tuhan kok aku berwujud. Itu nan keliru. Memang Nabi Isa itu adalah makhluk di dalam keutamaan, kemuliaan dan mukjizat yang ada dari Nabi Isa itu adalah nikmat dari Allah. Ketika mencari keutamaan mukjizat itu tadi, berarti takana Allah. Iya, takana bahwa mukjizat diterima Nabi Isa itu adalah nikmat dari Allah. Ingat Allah, bukan berarti wujudnya Allah ada sama Nabi Isa. Itu kan salah. Itu beda wihdatul syuhud dengan wihdatul wujud. Kalau wihdatul wujud, aku nama wujud kok Tuhan kok. Aku Tuhan, nama bentuk. Terus ada bahwa ketika awak mencari makhluk, kan mencari awak sedekah. Awak kok kan makhluk dari Allah, diciptakan dari Allah. Tak cari dia awak, ulian cala, kami ilai, gagah ilai. Nanti bayang dah awak siapa? Allah yang menciptakan anca. Ancaman ada pada makhluk itu tadi. Tetapi jadi kecianan makhluk itu Allah. Allah kok aku bantunya Allah. Bahwa
nikmat atau karunia ancak gagah dan semacamnya nawak terima itu adalah nikmat Allah. Coba dengan lagu pelangi-pelangi alangkah indahmu merah kuning hijau di langit yang biru pelangi tariana pelangi ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah. Artinya wak lihat pemandangan itu indah ancak ya bana sanang matua mencari luar biasa. Ketika wak mencari itu nanti pandang dewa apa? Bahwa semuanya adalah ciptaan Allah. Allah nanti kan ada. Anak awak polong ya. Jadi ada guru ambo contohan. Ada ayat dari sumber ayat, tak ayat PDM, kan ayat dari Lebo Bonta. Tu ada di rumah awak pakai keran, diputar ayat itu tadi. Apakah ayat kau dari Lebo Bonta atau dari galon pipa? Kan ada cek kau ayat dari mana kau ayat pam dari pipa. Nak pipa tu hanya sebagai sebagai penghubung untuk mengaliri air sampai ke keran, sampai ke rumah, dibuka kerana keluar air. Tapi nanti pandang bahwa di mana sumber air aku tadi? Dari mana sumber air tadi? Dari kalau nanti cari dewa tentu di kerana. Tapi nan hakikatnya nan ayah ko tadi di luar bontar. Jadi makanya di situ. Jadi makanya nikmat yang diterima oleh Nabi Isa ini bisa mengecek waktunya kecil. Pasti dalam ayunan berbeda dengan lain-lain itu adalah nikmat dari Allah. Bukan Nabi Isa itu Tuhan. Dia yang bisa mengecek itu ada mukjizat yang Allah berikan. Itu. Wakahlah takatu pula katikonya tuwe takatu pula memberikan faedah turunnya Nabi Isa itu sebelum kiamat. Nabi Isa nanti turun balik. Nak do rasul nan turun Allah dia telangi itu nak do turun ko Nabi Isa nan diangkat ke langit turun balik. Nan turun balik bakarajo balik berdinas balik. Hanya Nabi Isa. Ndak ada Nabi Adam, ndak ada Nabi Nuh, ndak ada Nabi dinas lah selesai dinas lah selesai tugas lah habis SK. Kau bersambung SK Nabi Isa. Lihat sekian lama istirahat di akhir menjelang kiamat diturun. Jadi sama soketeknya dia bisa mengecek, sama sotuwe hanya masih berfungsi untuk meluruskan, menjelaskan, mengklarifikasi terkait dengan parangi umatnya dengan syariat Islam. Nan induk dari Nabi Isa kau tak kata pula kemuliaannya nikmat dari Allah Taala. Bayangkanlah inyo tak ada punya suami, tak ada menikah, punya anak. Ada di kampung awak nanti kata orang itu. Tak ada yang lelaki itu yang benar je. Ada yang bagawa je lelaki tapi dia nak beralik nak nikah. Itulah benar je. Itu nak ada. Iko nak pernah bersentuhan je lelaki. Mawai bersalamnya lelaki je nak ada. Tu manduang lain nak sekali viral hari itu. Kalau kini dia alah do medsos tu capek viral. Dulu tu lagi ibu unde nak manyangku awak do salam mo ku anu je. Setelah Nabi Isa diangkat, kemudian Nabi Isa menjadi rasul, orang kagum lah. Ternyata Siti Maryam itu sendiri luar biasa. Itu adalah nikmat yang diterimanya dari Allah. Bukan Maryamnya yang diangkat jadi Tuhan.
Wah, orang nan punya anak tanpa laki, pokoknya nak dua suami disentuh je ndak ada. Itulah nikmat yang diterima oleh Maryam. Ada disabian ternyata di dalam kitab Injil tidak sesuci kitab Al-Quran. Kitab Injil menyebut Maryam pernah disentuh oleh Nabi Yusuf. Di dalam kitab Injil itu kecil ulang lainnya nak dulu membaca kitab. Tapi dalam Al-Quran menegaskan bahwa Maryam tidak pernah disentuh oleh siapapun. Nah, oleh karena itu awak sebagai umat Islam yang membaca Al-Quran, Allah mengingat. Itu nikmat dan diterima. Jangan sampai offset lo, jangan sampai over lo, bala-bela lo, salah lebih ke talonsong nggak boleh. Tak dorong tak boleh, bala-belabihan tak boleh. Sadang elok saja, sesuai jo porsi. Jadi Nabi Isa wakatunya kecil bisa berbicara dengan manusia. Pacingang orang kasadue. Dijelaskan dari Nabi Isa bahwa Hindu ambo nado punya suami, do ambo nado punya ayah. Tapi semuanya atas izin Allah. Dalam waktu yang singkat, yang sesingkat-singkatnya Nabi Isa lain. Selanjutnya wa idz 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Allah juga mengatakan ketika aku ajarkan kamu wahai Isa, aku ajarkan kamu kitab. Aku ajarkan kamu tentang hikmah. Aku ajarkan kamu tentang kitab Taurat dan Injil. Jadi Nabi Isa juga belajar tentang Taurat. Taurat yang diturunkan kepada Yahudi juga dipelajari oleh Nabi Isa. Tahu Nabi Isa tentang kitab Taurat. Kan Nabi Isa kan masih jalur dari Bani Israel, ya toh? Jadi Bani Israel itu tadi mulai dari Ishak, Yakub. Jadi Yakub mulai dari Ishak, ayah dari Yakub mulai dari Yakub, anak dari Yakub adonan dua balik, ada yang bernama Yusuf. Di dalam dua balik itu ada namanya Lewi dan ada nama Yahuda. Yang Lewi ko punya anak lo, na Yahuda punya anak lo. Jadi jalur-jalurnya itu adalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Lalu kemudian dari jalur anak yang lain ada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Sampailah berikut-berikutnya ada Nabi Zakaria, Yahya sampai kepada Nabi Isa. Itu jalurnya. Beda dengan jalur Nabi Muhammad. Nah, Nabi Isa pun diajarkan tentang kitab Taurat. Dipelajari jadi Nabi Isa kitab Taurat. Lalu kemudian diturunkan kitab Injil. Ada hikmah kebijaksanaan yang Allah ajarkan kepada Nabi Isa. Kitab diajarkan kepada Nabi Isa. Jadi memang Nabi Isa termasuk rasul pilihan. Bahkan salah satu dari Nabi Rasul Ulul Azmi. Lalu wa ittakhluqu minat tini kahayati thairi biizni. Engkau bisa menjadikan dari tanah seperti rupa burung. Bahasa wae kan dia tanah liye, dibulek-bulekan, dia olah-olah, takah burung bentuk dibuat dari Nabi Isa dengan izinku, lalu kemudian engkau tiupkan pada rupa atau gambar burung tersebut, maka jadi dia burung asli dengan izinku, kata Allah. Aku mukjizat dari Nabi Isa. Memang umat pengikutnya itu mencari takapu yubana terkesima. Kagumnya. Tidak ada yang lain-lain takapu. Tanah liat ini olah-olah. Yang berbuian ala bentuk untuk buruang rupanya aku badannya, ko kaki, ko tangannya, ko kapaloi, ko liat. Dibentuk seperti itu, ditiup aja lah tuh, aja. Itu ya jadi buruan asli.
Hal itu semuanya adalah dengan izin Allah, dengan iradat Allah, dengan kehendak Allah. Inna ma'amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dengan iradat Allah, apabila Allah ingin menghendaki terjadinya sesuatu, jadi maka jadilah tadi buruan tanah liye. Jadi kalau ingin kamu buat alang banyak, lah tanah liye jadi produksi dek Nabi Isa tu jambu ye sudah ditimbul menjadi buang tambang-tambang. Sulap. Ya dulu modelnya sulap ya. Kadang-kadang dari bungo kemudian jadi buruan. Memang buruan asli dan doa dalam kopiah itu mah. Kan ada kopiah corodok panjang itu tuh. Banyak bilik kopiah itu tuh. Bilik-bilik tu ada bungo, kadang bungo bisa jadi pitih guys. Macam-macam itu ilmu membuat matu awan ini tu. Kadang-kadang kecepatannya, ketangkasannya. Kira di belakangnya ada dibuat lorong-lorong, ruang-ruang sehingga secara pemandangan mata ialah luar biasa. Dan namanya sulap adalah kicau-kicau matu ya. Hiburan lah, entertain. Hiburan orang awak konan aneh-aneh itu ya laku. Dibuat aneh-aneh muka kelakuan. Lalu kemudian wa'id malai. Fatubri'ul akmaha wal abrasa bi'izni. Engkau juga bisa menyembuhkan orang yang buta, orang yang penyakit kulit dengan izinku. Bara banyak orang butuh. Tidak terlayani oleh medis, tabib, dokter mata, spesialis mata. Jadi sejak manusia kuado memang masalah mata ada je nama butuh dan segala macam ada lepas tangkonan viral ada ibu yang bisa maui orang yang bengkok-bengkok tangannya lah patah ni kuat takkan baju daya Ida mana viral tu datuk kini lah yang mana banyak orang antrian ini pokoknya asal sekali viral aja langsung diterima. Artinya masalah penyakit kalau saja dululah doain. Jadi bicara masalah penyakit saja manusia ko ada, peradaban ko ada, dan sakit ko alado. Jadi masalah kebutaan, ada butuh dari ketek, tidak tertangani oleh tenaga medis, tidak terlayan oleh tabib. Maka Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisanya dengan sekali sentuh cegah mata sendiri. Kalau dua bahas ada menyebutkan sampai ribuan manusia yang antrian bisa diselesaikan oleh Nabi Isa untuk memberikan kesembuhan kamatu manusia pada saat itu. Lawak ini kamatul banyak kabu-kabu kan. Itu nan jauh nan nampak nan nakik nan nampak. Nama nan nakik nan nampak. Rabun jauh nan nampak. Kalau borang jauh akan nampak ini jawabannya. Jadi artinya adalah Nabi Isa diberikan mukjizat, diberikan semacam kelebihan bisa menyembuhkan orang butuh. Ayolah masalah matu itu tidak tertangani sebelumnya, tidak bisa orang menyembuhkan. Tiba kan Nabi Isa salah saya sekali cegah sekali, langsung viral antrian. Aluna doge medsos dulu lain. Dan ada Facebook, TikTok, Instagram galai langsung sekali capek akses informasi. Ale penyakit biras, penyakit kulit, penyakit jak dulu dan penyakit kulit pula doya. Jadi bakada-kada tangan, bakuro, bapanau, ale dibiriang kan. Dulu kan masuk kene ambo ado tampe tertentu jangan sampai semarang-semarang makannya tapi orang je. Aduh dibiriang. Pokoknya masalah-masalah kulit, penyakit-penyakit itu dek biras, dek uruk, dek alai, dek panau. Panau kau sama je panu. Dek panu. Cegak sekali. Kalau dewa pakai daun peraga duang. Ya peraga duang.
Nabi Isa namanya sekali usulnya. Mangko al-masih itu artinya adalah menyentuh. Jadi diawai. Jadi Nabi Isa cegak sekali. Jadi Isa al-masih disentuhnya di tangannya sekali cegak. Aku dulu orang kini sekali awai dia awai matu orang cegak sekali. Dan mukjizat itu hanya Nabi Isa. Nah, jadi semuanya itu adalah karena izin Allah. Karena izinku, kata Allah. Jadi tidak ada kemampuan Nabi Isa tentang hal itu kecuali karena izin dari Allah. Mukjizat dari Allah. Wa istukhrijul mauta biizni. Engkau juga bisa menghidupkan orang yang mati. Mati dalam kuburan ya, dibongkar kuburan itu lihat. Aku adonan berperkara ribut bertengkar masalah haratu warisan atau pesakwa atau segala macamnya mati ya. Dibunuh atau nak tahu siapa bunuhnya dari kuburan. Ingin melacak mencari tahu kalau ada pengadilan. Kalau orang kini pengadilan kan namanya diotopsi namanya. Diotopsi. Kalau Nabi Isa nak otopsi dah. Kainyu sekali tanyuan. Dan nyolah mati itu tadi lah berbungkui jogging kapan doa. Alah kemudian lah jadi mayat. Lah di duitnya ada Nabi Isa, duit di keluarnya sekali duit. Semuanya adalah atas izin Allah. Tak ada masalah lain. Oh sana kamu sama bunuh engkau dulu. Sana mencakap engkau dulu. Masalahnya disambut dijawab. Hebat Nabi Isa. Nabi Isa ini kecil hebatnya lupa umat ini pembawa kehebatan dari Nabi Isa itu semuanya adalah karena izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh kafaftu bani Israila anka idji'tahum bil bainat. Ingat juga kata Allah Ta'ala ketika aku menghalangi orang Bani Israel dari gangguan. Artinya ada orang Bani Israel berencana untuk membunuh Nabi Isa, mengganggu Nabi Isa. Ada rencana, ada keinginan untuk akan menyakiti Nabi Isa. Dihalangi di Allah Ta'ala. Tak jadi agenda itu terwujud. Tak jadi rencana itu tereksekusi. Ketika Nabi Isa menyampaikan dakwah, ya cuba diganggu oleh Bani Israel. Akhirnya dihalangi oleh Allah Ta'ala. Terjaga Nabi Isa dari gangguan Bani Israel. Apalagi karena memang Nabi Isa itu mendapat mukjizat dari Allah. Ketika dia berdakwah macam-macam lah ujian-ujian. Itu semuanya diyakini oleh orang yang beriman. Awak sebagai Muslim disebutkan dalam Al-Quran semua kelebihan-kelebihan Nabi Isa itu adalah mukjizat dari Allah. Semuanya atas izin Allah. Bisa mengecil waktu muda, waktu kecil, kemudian bisa nanti diutus kembali untuk menyampaikan dakwah dengan syariat Islam, meluruskan perangai-perangai umatnya, lalu kemudian belajar banyak kitab. Banyak kitabnya pelajari, punya kemampuannya, kemudian dari gambar-gambar, bantu-bantu dan juga bisa lo menjadi bernyawa. Lalu kemudian bisa menyembuhkan orang buta dan orang biras. Lalu menghidupkan orang mati. Semuanya adalah nikmat Allah. Semuanya adalah sebagai karunia dari Allah. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nama mukjizat. Faqala alladzina kafaru minhum, tetapi orang-orang yang kafir di antara mereka mengatakan, in hadza illa sihrun mubin. Iko sihir rumah. Pandailnya media orang mati itu sihir. Pandai membuat orang sembuhan orang namutu sihir kecil orang nan kapi. Orang kapi nak do meyakini. Tapi bagi umat Islam dan pengikut Nabi Isa bahwa semuanya adalah atas izin Allah Ta'ala. Tapi umat yang tidak mengerti hanya salah kaprah dan salah terjemah dijadiannya Nabi Isa sebagai
Tuhan. Di situlah keliru. Maka semua rasul itu pun akan mempertanggungjawabkan karajo. Lena salah kece engkau dulu Isa. Lena do pernah engkau menyampaikan dulu majak manusia kau menyembah. Kau tidak kece Nabi Isa. Maka nanti rasul-rasul itu akan mempertanggungjawabkan tugasnya. Tapi nan rasul semuanya menjawab. Dado nak kami tahu bana ana dalam panai lah sampai itu adalah atas izin Allah, itu ada iradat Allah, nikmat dari Allah, mau bersyukur. Mungkinnya mangguang di belakang amor kecilnya Tuhan. Itu inti itu. Jadi makanya Nabi Isa nanti akan mengklarifikasi dan meluruskan dari perangai-perangai umatnya yang salah menerjemahkan. Itulah kira-kira pembahasan awak pagi kini. Semoga awak dengan membaca surah Al-Maidah ayat 110 paham awak menempatkan Nabi Isa pada tempatnya. Nabi Isa adalah Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan banyak mukjizat. Beliau lakukan keajaiban yang luar biasa. Semua itu adalah karena nikmat dari Allah. Allah memberikan iradatnya kepada Nabi Isa, diizinkan Allah sehingga diberikan kemudahan-kemudahan. Dan awak takatu pula bahawa awak bisa mengingat nikmat yang Allah berikan ke awak. Banyak kesempatan-kesempatan yang Allah berikan. Semoga awak menjadi pula orang yang selalu ingat Tuhan. Ingat diri awak berarti ingat Tuhan. Awak lihat diri awak ini gagah jual. Anunya le tekanan awak Allah yang menciptakan. Masih lagi ke bawah je dua awak balik. Kalau lalatai dua awak kata awak kira. Masuk iya lah tak teringat awak kata laco corocong macam corocong. Itulah mengalir tadi lemah nampung iya mangkoe. Kita ingin nikmat Allah Subhanahu Wa Taala supaya awak menjadi orang yang bersyukur karena Allah menceritakan di dalam Al-Quran tentang Nabi Isa supaya awak tahu Nabi Isa kau yang punya mukjizat tapi kasadanya itu adalah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.